Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah literasi media. Di sini kami ingin menjelaskan beberapa pengertian mengenai cybercrime atau kejahatan dunia maya. Karena dengan maraknya, dengan tingginya, dengan derasnya arus globalisasi teknologi, ini semua menjadi dampak bagi kehidupan umat manusia. Baik, kami kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Faranda Alam Subukti dengan NIM 2141 10 30 3056. Kemudian ada teman saya di pojok kanan, Farul Fadi dengan NIM 2411 0303 119. Saya Polisi Bagus Ramadan dengan NIM 21411 0330 75. Saya Prilisa Dipafifah dengan NIM 21411 030 3085. Kemudian perkenalan, nama saya Mirza Henristiani dengan NIM 21411 0303019. Saya Dewi Risma Utami dengan NIM 1817 303003. Saya Ine Nur Hanifah dengan NIM 21411001036. Saya Septiana Dias Wardani dengan NIM 2141 10 30 3061. Baik teman-teman, semoga nanti video yang kami buat, yang kami sajikan kepada teman-teman mampu untuk dapat meningkatkan pengetahuan teman-teman bagaimana beraktivitas, bagaimana menjadi warga media sosial yang baik serta bijak dalam menanggapi semua kejadian, semua tragedi yang ada. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai cybercrime. Tentunya teman udah nggak asing lagi dengan yang namanya cybercrime. Cybercrime yaitu kejahatan di dunia maya, di mana tindak kriminal ini dilakukan dengan media, komputer dan internet untuk melakukan kriminal di media tersebut. Jenis kejahatan ini bisa berupa hacking, pelanggaran hak cipta, pornografi anak, dan eksploitasi anak. Juga termasuk pelanggaran terhadap privasi ketika informasi atau data kita hilang atau dicuri dan lain sebagainya. Oke, saya akan menjelaskan contoh, salah satunya adalah cyberbullying. Cyberbullying adalah lebih ke bullying di media sosial. Contoh yang kerap kali kita lihat kayak kita posting foto tapi ada netizen gitu ya mengomentari dengan membawa fisik kita, terus kayak mengomentari penampilan kita, komentarnya itu jelek, terus kalau korban itu nggak terima itu bisa kita laporkan gitu. Kemudian untuk mencegah adanya cyberbullying, yang pertama kita harus bisa mempertimbangkan setiap komentar yang ada di sosial media. Kemudian jangan memulai ujaran kebencian. Selanjutnya jangan memposting informasi pribadi. Kemudian atur privasi akun. Yang terakhir, selektif dalam mengomentari isu. Terima kasih. Selanjutnya ada plagiarisme atau yang sering disebut dengan plagiat. Plagiat adalah kegiatan mengambil atau penciplakan karya orang lain yang dijadikan untuk atau diatasnamakan untuk karyanya kita sendiri. Lalu sebagai contoh yang sering terjadi di kalangan mahasiswa, penciplakan yang sering ya, penciplakan makalah. Itu kita hanya mengcopy paste dari makalah teman dari yang satu dipindah ke makalah kita sendiri. Untuk menghindari kegiatan plagiat atau plagiarisme, yang pertama lakukan parafrase atau citasi. Yang kedua, cantumkan sumber atau kita izin gitu. Kalau di makalah ada di footnote, di bagian footnote kita cantumkan sumber, jangan lupa. Yang ketiga, jangan lupa kita lakukan interpretasi. Baik teman-teman, selanjutnya adalah cyberstalking. Definisi cyberstalking adalah seseorang atau pelaku itu mengutip untuk mendapatkan data pribadi seseorang agar bisa melakukan suatu teroran atau untuk melakukan suatu kejahatan atau pelecehan. Cyberstalking ini dapat atau kerap kita temukan di kalangan mahasiswa teman-teman. Kadangkala bagi yang PDKT, bagi yang ingin mendapatkan wanita melalui media sosial, biasanya mereka memakai akun-akun fake untuk mendapatkan data pribadi si target gitu ya.
Ini marak terjadi karena memang di kalangan mahasiswa sendiri kehidupannya kan terlalu bebas gitu ya. Jadi kita tidak dibatasi dengan hal-hal yang memang menjadi batasan kehidupan. Karena kita mendapatkan kebebasan dalam berpikir dan bergerak itu kadang-kala di tingkatan universitas atau ketika menjadi mahasiswa. Oleh karena itu sebenarnya langkah preventif apa yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari cyberstalking? Yang pertama, teman-teman harus lebih bijak lagi dalam mengupload foto atau data pribadi. Kadang-kala foto bisa dijadikan bahan-bahan yang tidak teman-teman inginkan. Oleh karena itu, bijaklah dalam mengupload sesuatu, baik itu storygram, baik itu story WA maupun upload foto di media sosial, baik di IG, Facebook maupun Twitter. Ya, yang kedua mungkin jangan sampai teman-teman meninggalkan jejak digital yang memasuki ranah privasi. Entah itu kadang-kadang teman-teman mengupload sesuatu yang bermuara kepada ranah-ranah privasi, itu jangan sampai teman-teman melakukan hal itu karena pelaku kadang-kala itu mencari sampai detail tentang informasi diri teman-teman itu, informasi diri teman-teman. Yang ketiga adalah langkah preventif yang harus dilakukan, yaitu menyiapkan payung hukum. Memang langkah ketiga ini merupakan langkah alternatif ya, atau ini adalah stok terakhir atas langkah preventif yang harus kita lakukan. Karena semua jejak digital kita, aktivitas kita di media sosial itu juga kita melakukan semua juga karena itu dibolehkan oleh hukum, dan jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum. Akhirnya kita harus menjadikan semua jejak digital kita, semua aktivitas kita di media sosial itu harus mempunyai payung hukum jika teman-teman benar. Tapi memang sekali lagi saya katakan ini merupakan langkah alternatif karena kadang-kala kita harus membawanya ke ranah hukum jikalau data kita sudah diobrak-abrik atau kita sudah dilecehkan di media sosial. Oleh karena itu sebelum itu terjadi sebaiknya teman-teman melakukan tindakan pengamanan atau payung hukum. Mungkin cukup sekian dari saya. Oke, baik ya teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu mengenai cyber extortion. Di sini saya akan menjelaskan apa itu definisi dari cyber extortion. Cyber extortion merupakan suatu jenis cybercrime yang dimana di dalamnya itu memuat pemerasan atau pengancaman terhadap si korban. Modusnya yaitu pelaku itu meminta sejumlah uang tebusan kepada si korban supaya data-data yang ia curi itu tidak disalahgunakan atau disebarluaskan. Nah, untuk selanjutnya yaitu contoh dari cyber extortion tersebut, yaitu sering kita jumpai ketika kita sedang berselancar di situs-situs web atau situs-situs internet yang dimana di dalamnya itu memuat suatu iklan. Yaitu salah satu contoh kasusnya itu mengenai malware. Malware itu adalah suatu antivirus palsu gitu, yang dimana bagi korban-korban yang kurang edukasi mungkin ya, dengan polosnya itu mengklik iklan tersebut yang dimana di dalamnya itu memuat bahwasanya pesan perangkat Anda itu terkena virus, klik ini gitu. Nah, akibat dari kurang edukasinya korban tersebut, maka si pelaku dapat mencuri data-data penting atau data-data informasi dari si korban. Dengan demikian, si pelaku pun melancarkan aksinya dengan cara meminta sejumlah uang tebusan dari si korban atas data-data yang telah dia curi. Pelaku cyber extortion tersebut dapat dikenakan pasal 27 ayat 4 UU ITE, yang dimana setiap orang atau setiap individu dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan data atau membuat dapat diaksesnya data informasi elektronik atau dokumen elektronik yang di dalamnya itu memuat suatu muatan pemerasan atau pengancaman yang dapat dikenakan hukuman penjara itu paling lama 6 tahun atau denda paling banyak sejumlah 1 miliar rupiah. Kemudian daripada itu, bagaimana cara diri kita untuk menanggulanginya atau melakukan pencegahannya? Yaitu yang paling utama adalah mengamankan sistem keamanan dari perangkat tersebut, yang dimana bertujuan untuk mempersempit atau menutup adanya celah-celah adanya kejahatan cybercrime di media sosial atau situs-situs internet.
Mungkin sekian, terima kasih. Ya, yang selanjutnya itu phishing. Teman-teman pasti udah sering dengar ya apa itu phishing. Jadi phishing itu adalah upaya untuk mengambil data seseorang dengan tindak pengelabuan. Contohnya data kayak username, password, terus kartu kredit, terus data pribadi kalian lah yang penting. Terus contoh dari phishing itu biasanya yang sering kali ditemuin itu contohnya kayak kalian mendapatkan pesan dari WhatsApp yang berupa link giveaway, terus kalian masuk ke dalam linknya, terus nanti secara tidak sadar kita data-data kita itu sampai ke pelaku kayak gitu loh, kayak mencuri data-data pribadi kita. Terus langkah apa yang bisa untuk mencegah itu, kita bisa menginstal software keamanan, terus mengupdate antivirus, terus yang ketiga menginstal patch keamanan. Selanjutnya ada kejahatan carding. Kejahatan carding adalah bentuk penipuan yang mana penipu itu memanfaatkan atau mencuri pelaku dengan nomor kartu kredit untuk memanfaatkannya dengan belanja gift card. Dan contoh dari kejahatan carding itu yaitu seorang pembobol kartu kredit dan 2 orang agen travel perjalanan wisata, dan yang kedua itu membuat situs palsu seperti situs klik BCA. Dan cara mencegah kejahatan carding itu ada 3. Yang pertama, pilih situs berbelanja online yang terpercaya. Kedua itu rahasiakan data pribadi. Yang ketiga, memakai password pribadi. Sekian, terima kasih. Ya teman-teman, untuk kejahatan yang selanjutnya yaitu kejahatan hacker. Hacker yaitu seseorang yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Orang tersebut bisa membaca jaringan komputer, bisa membaca data pribadi penting kita. Biasanya hacker itu terdapat di Telegram. Kasus yang kemarin sempat viral yaitu ada hacker yang namanya hacker Bejorka. Hacker Bejorka itu membajak situs resmi dari Menteri Kominfo. Dia itu membajak membajak informasi penting berupa nik, nomor telepon, alamat, dan sampai data vaksin pun Bejorka bisa membajaknya. Baik teman-teman, jadi cara agar kita terhindar dari hacker-hacker jahat tersebut, kita bisa melakukan hal-hal. Yang pertama, kita harus bisa jangan membagikan data pribadi kita ke orang lain. Lalu kita harus menggunakan password yang rumit. Juga setiap akun sosial media kita itu harusnya kita menggunakan password yang berbeda. Gunakan VPN atau pengaman, dan juga matikan data kita ketika tidak digunakan. Untuk selanjutnya yaitu pasal yang mengatur hacker di Indonesia, yaitu pasal 30 ayat 1 UU ITE, berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hate speech. Pengertian dari hate speech itu sendiri adalah suatu ujaran, perkataan, perilaku atau tulisan yang dilarang karena dapat menimbulkan suatu tindakan kekerasan atau prasangka entah itu dari pelaku tindakan tersebut atau dari korbannya. Umumnya hate speech itu berisi ujaran yang berisi kebencian atau ancaman atau provokasi yang ditujukan kepada individu atau kelompok lain yang berkaitan dengan suku, agama, ras atau dengan sebagainya. Dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian itu apabila ujaran tersebut itu melanggar hak orang lain atau berisi kebencian atau dapat menimbulkan diskriminasi atau termasuk juga kekerasan secara verbal. Cara pencegahannya itu dapat dilakukan dari diri kita sendiri ya, dengan menimbulkan kesadaran diri serta kehati-hatian dalam mengungkapkan sesuatu. Dapat juga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai etika dalam bermedia sosial
kejahatan yang merupakan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan melalui internet, lalu membuat data tersebut seolah-olah terjadi salah ketik agar pelaku bisa mendapatkan keuntungan dari kesalahan dokumen tersebut. Contoh dari data forgery adalah hacker memfotokopi tampilan website bank BCA yang seolah-olah milik BCA. Tindakan tersebut dilakukan untuk mengecoh nasabah sehingga pelaku dapat mengambil identitas nasabah. Kemudian cara mencegah data forgery, setiap data yang ingin dikirimkan melalui internet harus di zip atau diarsip dahulu dengan menggunakan password sehingga menyulitkan data untuk diubah. Ada software gratis yang menyediakan data encrypted yang cukup canggih, yaitu menggunakan Diary Utility. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in